Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian fikih halaman 61. Faslun, ini sebuah fasal tentang membayar mud. Yajibu muddun min ghalibi qutil baladi, wajib membayar mud daripada umumnya makanan pokok negeri itu. Wa yusrafu ilal fuqara'i wal masakini, dan diberikan mud itu kepada orang fakir dan orang miskin saja. Likulli yaumin, membayar mudnya bagi tiap-tiap hari. Yukhraju min tarikati man mata, yang dikeluarkan mud itu daripada harta peninggalan orang yang mati. Wa alaihi shaumu ramadhana, dan wajib atasnya puasa Ramadan, aw ghairihi, atau selain Ramadan. Wa tamakkana minal qada'i, dan mungkin ia daripada mengqadha. Au ta'adda bi fitrihi, atau ia sengaja-ngaja dengan berbukanya. Au yasumu anhu qaribuhu, atau bisa juga mempuasai untuk dia oleh kerabatnya. Au man adina lahul warisu, atau orang yang mengizinkan baginya oleh ahli warisnya. Awil mayitu, atau mayitnya pada waktu dia masih hidup. Wa yajibul muddu aidan ala man la yaqdiru ala shaumi li haramin aw maradin la yurja bur'uhu, dan wajib oleh membayar mud pula atas orang yang tidak mampu untuk puasa karena lantaran tua renta atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Wallahu a'lam. Kita bedah. Jamaah yang mulia, pada malam hari ini kajian kita masih berbicara fikih puasa, memasuki pembahasan kafarat kecil. Bila pada pertemuan yang lalu kita telah membedah tentang kafarat besar, yakni denda bersetubuh di siang hari di Ramadan, maka pada pertemuan ini kajian kita berbicara kafarat kecil, yakni sebatas membayar mud saja. Yang pertama, bila mana ada orang meninggal dunia. Bila mana ada orang meninggal dunia dikala hidupnya punya utang puasa Ramadan, meninggal dia punya utang puasa, atau bukan Ramadan, puasa nadar. Pokoknya kalau Ahok kalah, saya nadar puasa 3 hari, kata dia begitu. Udah puasa, belum puasa mati, saking girangnya mati. Ini namanya punya utang puasa wajib. Jadi saya rubah bahasanya barangkali berenak. Bila mana ada orang meninggal dunia punya utang puasa wajib, apa Ramadan atau bukan Ramadan, punya utang begitu. Kalau mau qadha bisa,
cuman belum sempat qada, meninggal. Yang kayak begini wajib ketika mati kudu bayar mud. Kalau mati, siapa orang meninggal punya utang puasa Ramadan yang belum dibayar, meninggal tuh orang, maka hartanya jangan dibagi dulu sebagai warisan, tapi kudu dipotong dulu untuk membayar mud. Berapa? Ya setiap hari berapa jumlah utang puasanya? Kemana dibayarkannya mud? Dua golongan, fakir dan miskin saja. Selain ini tidak boleh menerima, andai dia ngambil tidak jadi. Cuman fakir miskin. Apa bentuk bayarannya? Makanan pokok daerah itu tergantung. Itu orang makanan pokoknya apa sehari-harinya? Duit dia yang dimakan. Duit, berarti fidyahnya duit. Gitu aja. Ya kita makanan pokoknya apa? Ya berarti beras gitu. Itu namanya min ghalibi qutil badan. Bayar beras. Begitu, bayar beras. Dari mana kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi syamun falyut'am anhu makana kulli yaumin miskinan. Kata Nabi, siapa orang meninggal dunia, dia punya hutang puasa wajib, maka diberikan makanan pokok, bayar mud setiap harinya, diberikan kepada orang miskin, apalagi fakir. Miskin aja boleh dapat. Nabi bilang yang mati dulu kala hidupnya punya utang puasa Ramadan, maka waktu mati itu bayar mud sejumlah puasa yang ditinggalkan. Maka kalau ada orang nanya sama kita, bang, baba saya meninggal, iya, maksud saya mau nanya, bayar mudnya berapa liter ya? Kita kudu jawab. Jawabannya kalau nanya berapa liter bayar mudnya? Tergantung. Baba ente ninggalin puasanya berapa? Pokoknya gini, yang baba cerita tuh, baru dia insaf umur 60. Baru insaf, baru dah tuh puasa di umur 60. Begitu. Dulu-dulu enggak ada tuh. Oh iya, jadi 60. Umur balik 15. Kalau kita mau hati-hati dari umur 10 tahun takut keluar mani, ya kan? Umur 10 tahun. Maka 10 tahun 60 kurang 10 50 tahun. Berarti sebulan itu 30 hari. 30 dikali 50. Berapa tuh? Ini yang benar nih. Berapa? Hah?
Masa 12.000? 30 kali 50? 3 kali 5 masa 12? Berapa? 30 kali 50? 1.500 hari yang harus dibayar. Dia nggak puasa 1.500 hari. Bayar setiap harinya semut. Jadi berapa mud tuh? Ini bisa dalih 15.000. Masa 30 kali 50 15.000? Nolnya 2. Wah, di sekolahnya guru apa ini ya? Kalau guru matematik saya nggak salah ini. Jadi berapa mud? 1.500 mud. Semut itu seliter. Biar gampang kita ambil kilo aja. Jadi berapa kilo? 1.500 kilo. Jadi berapa ton? 1,5 ton. Bagi beras buat orang miskin. Kasih aja satu orang aja, nggak apa-apa. 1.500 nih buat engkong. Kan dia jadi OKB, orang kaya baru. Gitu. Singkong nanya, nih beras hasil dari kemarin sogokan disimpan nih? Bukan, ini bayar mud. Begitu. Bayar mud. Begitu. Begitu termo 1,5 ton. Keluar. Masalahnya harta di rumah doang, jual rumah buat bayar. Gitu. Kalau nggak dibayar, ruhnya belum ngumpul di ruh orang baik. Sebab ruh akan tertahan selama hutang belum lunas. Bayar dulu. Nah, remote begitu kalau orang. Kalau kayak begitu, enggak sih, kalau abah saya enggak kayak gitu-gitu amat. Ini begini, abah saya kan Ramadan sakit 15 hari. Iya, terus bulan Syawal sehat enggak? Sehat Syawal. Begitu. Dzulqa'dah ya sehat. Abah ente meninggal kapan? Muharram. Oh iya. Buat bayar 15 hari mah cukup, 2 bulan hampir 3 bulan. Ini juga bayar mod 15 mod. Begitu. Hitungannya begitu. Kayak begitu. Bayar mod diberikan kepada orang fakir miskin. Begitu. Begitu juga dulu nadar-nadar, pernah nadar enggak? Begitu. Bayar mau. Begitu. Pokoknya per hari per mod. Biar gampang aja deh, per hari per liter. Percisnya mod itu 5 per 6 liter seliter. Lebih dikit sekilo birena. Jadi wa anta tawa'u khairun lakum. Dilebihin lebih bagus. Gitu aja, ilodah, hitung. Banyak juga ya utang. Udah dibayar. Kasih orang fakir miskin. Jangan ditaruh di masjid, jangan. Taruh itu di masjid, di musola. Siapa aja boleh ngambil. Mana yang ngambil yang kaya-kaya mah. Yang miskin kagak mau bawa, kagak jadi. Ini khusus fakir miskin. Fakir miskin. Begitu. Apa itu fakir? Apa itu miskin? Kalau fakir, penghasilannya dalam sebulan di bawah 50% kebutuhan. Kalau kita butuhnya 1 juta sebulan, duit yang kita dapat dari hasil usaha 100.000, 200.000, kadang 300, kadang 400, belum pernah 500. Namanya di bawah 50%. Kalau miskin di atas 50%, di bawah 100%.
Kita butuh 1 juta, cuman dapat 600, 700, 800, 900, belum pernah 1 juta. Namanya miskin. Begitu, miskin. Itu begitu. Begitu juga yang ditinggalin dengan sengaja. Kayak tadi tuh yang 60 tahun sengaja gak puasa, bayar. Ini emang gak sengaja, karena sakit. Cuman ada kesempatan buat kodok, cuman enggak dikodok, dientar. Mending bayar Atuh. Kedua, ada 2 opsi hukumnya di dalam mazhab Syafi'i. Boleh juga dikodoin, boleh. Aw yasumu anhu qoribu, boleh dikodoin oleh ahli warisnya. Jadi berapa? Ya pokoknya gitu deh Pak Ustaz. Baba baru insabtu, kata Baba umur 60. Jadi 1.500 hari. Iya, diqadain. Boleh 1.500 hari. 3 tahun dah. 3 tahun 1.500 hari. Kata tetangganya, rajinnya peserta, alhamdulillah. Qadain 1.500 hari. Kalau ya sebanyak itu, ya tergantung dah berapa utang puasanya gitu. 100 hari ya 100 hari. Dari mana? Di dalam kitab Sahihul Bukhari. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan. Juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, dua-duanya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shaumu ramadhana shoma anhu waliyun." Kata Nabi, siapa orang meninggal dunia punya utang puasa wajib, apa Ramadan apa bukan Ramadan, punya utang puasa wajib, umumnya Ramadan, maka keluarganya, kalau bahasa kita ahli warisnya, mengqadain. Qadain mali waris. Boleh. Nawaitu shauma qadin an qada'i fardi syahri ramadana an Abi Mahmud bin Pentung. Ya tergantung, orang dulu namanya sembarangan. Gampangnya niat saya puasa, esok hari mengkodok fardu bulan Ramadan yang ditinggalkan abah saya bulan bin. Tahu besok puasa. Ada yang ngajak makan besok, kagak bisa, buka dosa, bos wajib. Begitu, ampe materi puasa. Dua, boleh puasain, boleh fidyahin, mana aja. Begitu juga di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan, juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah didatangi salah seorang sahabatnya. Kata ini sahabat, "Ya Rasulullah, inna ummi
matat wa 'alaiha siyamu afa aqdihi. Ya Rasul, emak ane meninggal dunia, punya utang puasa Ramadan sebulan, punya utang puasa. Terus kata Nabi, apa aqdihi, bolehkah aku bayarin utangnya? Boleh enggak? Kata Nabi jawabnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, fadainullahi ahaqqu bil qada. Kata Nabi, ya boleh ente qadae, utang ama Allah lebih berhak untuk dibayari. Bayar. Kalau ada ibu ente punya utang sama tetangga, ente bayarin, lunas enggak? Lunas, sama. Ente bayarin. Boleh dikodoin. Dua opsi. Boleh dibayar mod, boleh juga dikodoin. Kodoin. Pertanyaannya, siapa yang mengkodoin? Ada dua izin agama. Pertama ahli waris, boleh juga orang lain. Man adina lahul waris awil mayyit, boleh juga orang lain ngodoin rame-rame, tapi diizini oleh mayit. Kalau baba mati, lo suruh kodok no Ustaz Haji Sardi, imam besar Masjid Awal, suruh dia, baba berapa? 1.500 hari. Suruh dia 1.500 hari. Ente tanya aja sama dia, seharinya berapa? Kalau dia minta sehari 1 juta, kasih aja. Gitu, kasih aja. Biar cepet-cepet rumahnya lunas. Kasih. Iya terus. Boleh aja. Asal diizini. Kalau sekonyong-konyong kita mau kodoin karena prihatin tanpa ada izin, kagak boleh. Begitu maksud. Kalau diizinin boleh. Begitu. Tapi saran saya, kalau ada orang-orang datang sama kita warisnya, bang, pokoknya abahnya abang, ana rame-rame kodoin. Kalau menurut saya sih izinin aja. Bagus, jangan. Kalau bahasa saya sih izin aja, kan lumayan ya. Dua, cuma nih dari dua. Begitu di dalam literatur hukum Islam. Namun kalau kami begitu di dalam penerapan dari dua opsi agama, boleh qada, boleh fidyah. Bagaimana dari dua ini? Apakah diberikan dua-duanya kepada muslim? Kalau kami menyarankan kepada jamaah, jangan dua-duanya. Dari dua opsi ini dilihat siapa yang bertanya. Dia naik angkot atau dia naik Mercy? Apa artinya? Orang kaya atau miskin? Yang nanya nih orang miskin. Maka jawaban kita, bayar mud. Yang nanya orang kaya, kodoin. Begitu. Kalau kami begitu menjawabnya. Loh, mengapa begitu? Hukuman itu jangan ringan. Masa menista agama setahun? Begitu. Itu juga percobaan 2 tahun. Kalau ngulangin baru dipenjara. Kalau kagak. Hukuman itu kudu berat. Saya tanya, orang miskin disuruh puasa, girang gak? Girang gak kira-kira? Girang. Emang tiap hari jarang makan?
disuruh puasa, enak begitu. Gitu. Orang kaya disuruh bayar mud, girang nggak? Girang lah. Tanah babak masih ablak-ablakan kata dia. Potong dikit sepojok juga timbang segitu. Tuh begitu. Qadain. Ya Allah Ustaz, gue aja ya jujur ya jarang puasa. Maka dari itu jangan sembarangan tuh, udah matinya nyusahin nama anaknya tuh gagal nggak puasa. Lu kudu puasa, begitu maksud saya. Hukuman tuh dikerosi. Maka kami suka menyampaikan hukum Indonesia kalau masih belum mau pakai hukum Islam di dalam fiqhul jinayat atau disebut hukum pidana Islam, pakai hukum KUHP yang menggunakan berjilid wetbook gitu, atau bahasa kitanya ya KUHP lah, kita undang-undang hukum pidana. Hukum itu biar rapi dibagi dua, karena kita menggunakan kayak hukum Islam, kurungan dan denda. Maka dua ini kudu dikerosi. Orang miskin jangan disuruh penjara, tapi denda. Orang kaya jangan denda, penjara. Itu baru rapi. Hakim kudu begitu. Sebab bila masuk penjara itu link bisnisnya habis, udah blacklist dia. Tapi kalau dengan dana bebas, enggak penjara. Kalau udah penjara namanya mati orang. Udah mati. Orang miskin masuk penjara. Ya dia alhamdulillah dia di rumah jarang makan. Lumayan di penjara makan ayam walaupun kena bau mentah dulu. Begitu lumayan. Lumayan. Begitu akhirnya penjara penuh. Itu salahnya penegak hukum kita. Yudikatif kita kurang rapi. Yang mikirin kok penjara enggak muat. Loh, salah penerapan hukum. Begitu. Orang penjara melulu. Miskin malah girang, masih makan di rumah jarang makan. Penjara lumayan 3 hari sekali. Itu besar biaya buat penjara itu. Triliunan. Buat ngasih itu, sebenarnya ngasih jamaah tawab nih kasihan. Kayaknya masih lapar-lapar. Yang benar begitu. Buat rehabilitasi narkoba aja miliar dananya. Begitu enggak jelas. Banyak dibuang-buang ke situ dana-dana masyarakat. Jadi kurang rapi cara penataannya begitu di dalam hukumnya. Gitu. Banyak gitu. Hakim kudu bijak. Begitu, bijak. Begitu, bijak. Begitu. Bila orang miskin lapar, dia nyolong kapas, nyolong apa? Ini miskin banget nih orang, dia nyolong karena miskinnya. Kalau hakim bijak, termasuk yang nuntut, yang hadir dalam pengadilan, si miskin kudu penjara, kata kita. Begitu berapa kalau memang ditekan oleh pendakwa. Tapi kita kudu bijak, yang ada di pengadilan didenda. Yang kaya sekian juta, yang miskin sekian. Yang hadir di pengadilan, termasuk pengacara denda. Begitu. Udah tuh orang susah, baru dibantu begitu. Biar bagus pengadilan. Jangan menjadi peribahasa umum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Begitu. Crossing aja, crossing. Hukum Islam tuh begitu. Begitu. Kalau orang miskin bayar mud, ya gua buat makan aja susah. Ya makanya jangan ninggalin puasa. Begitu cara menghukum, menjawab hukum masyarakat. Walaupun opsi agama dua. Sebab kecenderungan nafsu pasti bakal memilih yang ringan apa yang berat. Yang ringan. Orang kaya sebenarnya alhamdulillah. Begitu ringan. Puasa. Qadain. Waduh, berat.
Tuh begitu. 2, orang yang tua renta sudah tidak kuat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Udah tua renta, udah berat, puasa udah nggak kuat. Yang kayak begini wajib bayar mud setiap hari. Bayar mud. Enggak boleh mudnya dibayar sebelum Ramadan kayak sekarang. Sekarang aja dah saya mau sedekah. Enggak bisa. Entar di Ramadan tiap hari seliter, besok seliter, besok pagi seliter, besok pagi seliter. Sama orang miskin. Anterin aja sama tetangganya. Dia pagi. Biar dia enggak pusing mikirin buat buka sore nanti. Kasih. Biar orangnya itu aja nggak apa-apa bab ini, kecuali kafarat besar itu 60 orang, benar-benar 60 orang. Kalau ini mah mudnya sekian, 1 orang aja jadi, nggak mesti orangnya banyak, nggak mesti dibagi banyak, 1 orang ya, 10 orang aja, biar dapatnya gedean, sekarung gitu dapat, kayak begitu besar gitu, nggak apa-apa. Begitu, itu makna dari ayat walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sudah tidak kuat puasa lantaran tua renta, maka bayar fidyah saja, memberi makan dari makanan pokok negeri itu, diberikan kepada orang miskin juga orang fakir. Terus 3, orang yang sakit, yang akut, yang parah, yang kata dokter sulit untuk sembuh, artinya harapan sembuhnya tipis, semacam orang di ICU ngalamin Ramadan, dokter berat, bayar mod keluarganya, bayar dari duit dia, bayar sampai mati belum bayar mod, bayar kalau udah mati nanti. Ini masih hidupnya. Itu begitu. Kesimpulan akhir jamaah yang mulia dari uraian hukum-hukum puasa ini, karena ke depan pasal ini tentang puasa-puasa sunnah. Yang membayar fidyah ini, pertama, orang yang punya utang Ramadan kemudian belum sempat bayar, wajib bayar mud. 2, mud nih, orang yang punya utang puasa Ramadan belum diqadha sampai masuk Ramadan lagi. Kita Ramadan yang lalu punya utang 7 hari sakit, enggak dikodok-kodok sampai sekarang nih, Rajab mau habis, sampai Sya'ban datang Ramadan, Syawal mati, begitu. Atau belum, enggak meninggal juga masuk Ramadan, belum dikodok, ini juga bayar fidyah, denda keterlambatan. Kemudian orang tua renta bayar fidyah. Kemudian orang yang sakit, yang tipis harapan sembuhnya. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui, wajib fidyah. Catatannya, bila dia tidak puasa Ramadan, takut sama anak. Kalau saya puasa, anak saya takut kurang gizi anaknya, maka bayar fidyah. Ini orang-orang bayar fidyah. Kalau mau dibikin skema, ada orang yang bayar fidyah doang di Ramadan, tidak wajib qadha. Siapa? Orang tua renta, orang sakit yang parah.
Itu qadha doa, fidyah doang, tidak wajib qadha tidak wajib. Orang tua renta. Kenapa? Loh, makin kesono bukan makin muda ningkong. Gitu. Makin parah makin kesono. Fidyah doang. Kedua, qadha doang. Orang yang di Ramadan enggak puasa karena udzur. Sawal kudu qadha tanpa fidyah. Ada yang fidyah plus qadha. Ini banyak. Kafarat udma itu ibu hamil yang takut anaknya qadha plus fidyah. Ibu menyusui yang takut anaknya qadha plus fidyah. Ini hukum-hukum denda-denda terkait puasa. Begitu. Orang yang Ramadan punya utang kayak perempuan kita ini, ibu-ibu kita ini, Sawal enggak dikodok, datang Ramadan, maka bayar fidyah keterlambatan per tahun per liter. 2 tahun telatnya 2 liter per harinya, denda keterlambatan plus kodoknya kudu dikodok. Ini jamaah yang mulia, kurang lebih aturan puasa. Adapun musafir dengan syarat-syaratnya cuman qadha doang, tidak ada fidyah di bulan Syawalnya yang disebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Begitu. Habis ini jamaah nanti kita bakal mengkaji tentang puasa-puasa sunat. Perintah Allah ada wajib, ada sunat. Kita jangan membatasi diri dengan puasa wajib, tapi kudu juga kita ditambah dengan puasa-puasa sunat, termasuk Rajab. Rajab ini termasuk bulan sunnah puasa. Sunnah puasa Rajab. Orang yang bilang puasa Rajab itu bid'ah adalah disebut di dalam literatur Islam namanya jahilun fiddin, orang paling bodoh tentang agama. Begitu. Tapi dalil-dalilnya nanti, karena kita belum masuk pasalnya. Kalau baca cukup panjang. Sekali pertemuan lagi ini kita membedah tentang puasa sunat yang dibagi menjadi 3 bagian. Puasa sunat itu diatur oleh Islam menjadi 3. Ada puasa sunat tahunan, setahun sekali adanya. Ada puasa sunat bulanan, adanya sebulan sekali. Ada puasa sunat mingguan, artinya perputaran minggu ketemu. Itu dari seluruh puasa sunat. Namun kita tidak bedah, nanti besok-besok saja kita bakal bedah mana puasa yang setahun sekali adanya, mana puasa yang sebulan sekali adanya, mana puasa yang seminggu sekali. Yang tentu masing-masing memiliki faedah. Puasa tahunan menghapus dosa tahunan, puasa bulanan menghapus dosa bulanan, puasa mingguan menghapus kekurangan kita, dosa-dosa kita mingguan. Nanti saja, terlalu panjang pasalnya kalau kita bedah. Saya mau tutup sampai sini, sisa waktu buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, semua silakan. Baik Bapak.